Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang kita hormati founder kita dan co-founder kita Abi Masuri Firmansyah beserta Umi Elis Ratnasari. Mari kita doakan bersama-sama semoga perjalanan jalan-jalannya dari PTBS berjalan lancar, sehat selalu, bahagia selalu, Amin. dan bisa suatu Amin. saat nanti membawa kita semua juga ikut merasakan kebahagiaannya, Amin. kemenangannya. Nah, ini adalah kemenangan beliau ya. Bagaimana beliau merasakan puncak kesuksesan. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua ketularan. Amin. Amin. Amin ya Ya Allah. Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Ya Allah tadi udah sholawat ya Bapak Ibu ya. Kita udah adem. Kita udah adem banget. Kita tadi dibuka oleh Ibu Lili dari beliau seorang ASN yang masih sibuk ya, tapi alhamdulillah beliau sudah tembus motor ya, sebentar lagi tembus mobil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih AA Rizal nih, Rizal luar biasa nih memberikan tugas juga dengan Abi ke kita, ke kami, Bu Lili dan Retno. Mudah-mudahan bisa menyampaikan. Mohon maaf di sini tidak ada mengajari ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita bisa sukses seperti Abi dan Umi, bisa Amin. menikmati indahnya dunia, keliling dunia secara gratis ya. Dan kita bisa Amin. menikmati passive income, Masya Allah luar biasa dari PTBS ya. Kitanya jalan-jalan, tapi rekeningnya masuk. Nah ini bedanya bisnis PTB Amin. dengan bisnis luaran sana Bapak Ibu ya. Jalan-jalan, makan-makan, transferan. Nah ini nih, nggak ada Keren. di luar sana ya. Makanya bagi yang sudah join dan tidak melakukan prosesnya rugi. Ya, kenapa rugi? Karena kerja di PTBS itu sangat luar biasa indahnya. Makanya kalau saya makin gendut, kenapa? Karena kerjaannya Makan terus. jalan-jalan, makan-makan, transferan. Saya mau Ah, saingan sama Umi Kalsum. wih. Sehat ya Umi Kalsum ya, semangat ya. Betul sekali, Masya Allah. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih semuanya untuk leader-leader, untuk mitra-mitra SSW yang malam hari ini hadir. Kita siap belajar bersama ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa raih impian kita secara cepat. Karena Alhamdulillah Abi Masturi dengan Umi Elis membuat apa namanya program yang sangat luar biasa yang di luaran sana nggak ada. Nah, kita benar-benar diajarkan bagaimana kita bisa sukses dan mensukseskan banyak umat, mitra-mitra di bawah kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal yang sama, itu benar-benar kita dipandu, dibantu, apa namanya, dibina. Nah, bagi yang ingin benar-benar mau sukses, ayo seperti apa sih caranya? Kita kupas malam hari ini. Oke, oke AA, kita buka slide-nya. Nah, kita akan dibantu oleh AA ya. Luar biasa nih. Pokoknya milenial kita ini luar biasa divisi training kita ya. Oke, A. Silahkan A. Kita buka apa yang membuat Abi dan Umi bisa segera sukses. Di sini semua Bapak Ibu mau sukses? Mau Mau, banget. Mau mau banget ya dong. jalan-jalan ke luar negeri ya? Mau dong. Naik pesawat. Mau. Oh, mau Ya. banget. Oke, nah ini Umi ada masih Pak. ingat Mika Sum naik kapal. Kita nanti naik eh, pesawat bersama, kita umroh Terus bersama, naik jalan-jalan. cruise ya, naik kapal. Amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Di sini di PTBS khususnya di SSW kita ada program 30 hari. Bagaimana dalam waktu 30 hari kita bisa memiliki tim yang nantinya kita bantu untuk sukses. Nah, Bapak Ibu, dengan program 30 hari mengundang dan membuat janji temu. Nah, ini dia nih.
Biasanya kan kalau kita ketemu orang, kita mau ngajak orang gitu kan, kita mikir-mikir. Nah, ini diajarkan Bapak Ibu. Di sini ada programnya. Di sini akan ada bagaimana kita bisa dalam waktu 30 hari itu maksimal kita bisa lakukan walaupun kondisi Bapak Ibu bekerja, walaupun Bapak Ibu sibuk seperti Umi Kalsum, seperti Bu Lili. Ini kan pekerja ya. Beliau ini ASN. Sibuk, saya yakin sibuk, waktunya full harinya. Mungkin hanya ada hari Sabtu dan Ahad itu untuk berkegiatan full base operation dan sisa waktu kerjanya itu sangat sempit. Tapi alhamdulillah seorang Umi Kalsum Minangsi aja bisa raih Pajero dan sebentar lagi bisa raih luxury 1 miliar. Nah, hanya dengan mengikuti program yang sangat luar biasa ini, beliau ternyata benar-benar membuktikan bahwasanya program ini sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita kupas. Nah, program 30 hari kerja ini adalah satu, membuat daftar nama sejumlah minimal 100 sampai 300 orang Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di kontak HP-nya itu pasti ada nama-nama kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi. Minimal ada 100, kalau bisa 300 nama, tulis di buku. Ya, silahkan Bapak Ibu ikuti, tulis di buku 300 nama ini. Lengkap dengan nomor teleponnya, lengkap dengan alamatnya. Jadi Bapak Ibu nanti harus ada di sampingnya itu biasanya ada buku ya, buku khusus ya yang dari SSW Bapak Ibu beli. Nah, itu tulis nama-namanya, di situ sudah lengkap. Kapannya dihubunginnya, bagaimana responnya itu nanti ada ya. Jadi yang pertama tugas Bapak Ibu adalah membuat daftar nama sebanyak 300 nama ya. Yang kedua, menghubungi dari daftar nama itu setiap hari minimal 10 orang saja. Jadi setiap hari usahakan mungkin bagi yang kerja di jam istirahatnya, bagi yang tidak bekerja ya di jam luangnya, usahakan 10 orang saja Bapak Ibu hubungi lewat WA, lewat telepon. Nah, hubungi per hari minimal 10 orang ya. Dan yang ketiga, hadir dan menghadirkan calon mitra ke seminar rutin ya, ke seminar rutin. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang sudah dihubungi usahakan ajak hadir ke pertemuan yang ada di seminar SSW khususnya ya. Yang keempat, wajib mengadakan home sharing minimal 1 bulan sekali atau meeting ya. Sekali yang tempatnya bisa dipilih ya. Itu biasanya entah di tempat leadernya, entah di tempat pertemuan gitu ya. Itu bebas ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. SSW itu kan ada program SC20, 150, 500, 1000. Nah, khususnya untuk SC20 sudah mencapai SC20 wajib bisa membuka ID. Di sini sudah semua bisa membuka ID? Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, dan paham menu-menu yang ada di web. Pada saat Bapak Ibu membuka ID Bapak Ibu di situ ada webnya. Webnya itu menu-menunya lengkap. Bapak Ibu mau lihat komisinya, mau lihat jaringannya, mau lihat semuanya ada di sana. Jadi Bapak Ibu wajib bisa, kudu bisa ya. Tidak bisa harus bertanya kepada leadernya. Kenapa? Karena bisnis kita itu transparan. Bisnis kita bisa dibuka Bapak Ibu. Ini yang di HP itu adalah isinya bisnis kita, bisnisnya PTBS ya. Lanjut, mengikuti bimbingan setiap pekan dari PIC SSW. Jadi setiap pekan ada bimbingan-bimbingan, ada informasi-informasi, ada informasi yang diberikan oleh setiap leader atau PIC-nya kepada semua mitranya. Kenapa? Karena itu akan membuat Bapak Ibu, oh kegiatannya ini ya, oh kegiatannya itu ya. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu ya. Lanjut lagi, dapat melakukan presentasi dan pada saat Bapak Ibu melakukan presentasi itu tidak harus selalu leadernya. Jadi Bapak Ibu harus bisa bagaimana belajar presentasi karena memang bisnis ini nyawanya ada di presentasi dan di follow up. Kalau Bapak Ibu setelah presentasi tidak ada follow up,
Buat apa presentasi? Ya, karena setelah presentasi harus ada follow up. Oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini rutinitas harian pengusaha PT BES itu sangat luar biasa rutinitasnya ya. Jadi rutinitasnya yang pertama adalah menghubungi 10 orang per hari dan membuat janji bertemu atau mengundang ke seminar. Itu rutinitasnya. Nah, caranya gimana, Mbak? Caranya itu adalah yang pertama, mulai dengan menyapa dan tanya kabarnya. Jadi Bapak Ibu jangan langsung, ayo nanti hadir ya, jangan. Tapi Bapak Ibu sapa dulu. Ya, melalui WA, melalui telepon, say hi, apa kabar? Gimana kabarnya? Nah, sampai Bapak Ibu bisa menanyakan tentang keluarganya, kesehatannya, dilanjutkan lagi, tanyakan juga pekerjaannya, tentang hari liburnya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan mulai mengerti dan memahami, oh dia si calon mitra ini ternyata nih waktu luangnya ada, ternyata waktu calon mitra ini kegiatannya bisa nih dipakai untuk kita undang. Nah, ini adalah caranya bagaimana Bapak Ibu menyapa. Ya, mulai dengan menyapa, tanya kabarnya, tanya lagi tentang kesehatannya, tanya lagi tentang keluarganya, tanya tentang pekerjaannya, dan tanya juga tentang hari liburnya. Lalu komentari hal positif, ya, komentari hal positif. Jadi jangan sampai Bapak Ibu enggak gini, jangan. Jadi selalu berbahasa yang positif. Jadi biar calon mitra kita itu berpositif juga kepada kita gitu ya. Dari statusnya biasanya kan suka ada status di WA, status di Facebook gitu ya. Berikan aja emoji-emoji yang bagus gitu, yang positif. Hebat, semangat gitu kan ya. Nah, itu akan membuat beliau itu trust, jadinya senang berbicara dengan kita gitu. Lalu gali informasi sampai menemukan need-nya atau hot button-nya atau impiannya. Setelah Bapak Ibu ngobrol dengan menggali impiannya, baru Bapak Ibu akan bisa melihat apa nih kita bisa masuk kemana. Lalu jangan paksa menawarkan bisnis. Jadi Bapak Ibu jangan nawarin dulu, jangan menawarkan bisnis, jangan menawarkan produk gitu ya Bapak Ibu ya. Kita cari dulu hot buttonnya apa. Ya, dari obrolan 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu Bapak Ibu akan melihat, oh beliau butuhnya ini. Ya, lalu buat penasaran dengan informasi yang kita berikan secara singkat. Bagaimana ada program lunas hutang, ada proyek perkebunan, ada program untuk kesehatan. Pokoknya intinya buat mereka itu penasaran. Apalagi sesuai dengan need beliau, dengan keinginan beliau atau impian beliau. Lalu perlahan-lahan ajak bertemu untuk ngopi bareng atau silaturahmi atau undang langsung ke pertemuan. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung undang ke pertemuan Bapak Ibu. Kalau ujuk-ujuk kita ketemu langsung undang, emang rata-rata dada babai. Tapi pada saat kita mengundangnya itu setelah kita mengetahui apa kebutuhan dia. Malah bisa jadi langsung closing saat itu juga. Yang penting kita paham dulu apa kebutuhan dia. Dan jangan lupa edifikasi pada leadernya, leader kita. Oh iya, setelah kita masuk, kita ajak hadir ke pertemuan, baru, oh ternyata nih beliau ini butuhnya adalah solusi tentang bisnis atau keuangan. Kita informasikan nih, alhamdulillah leader kita dalam waktu kurang lebih 4 tahun sudah bisa menghasilkan 10 miliar lebih hanya dengan jalankan bisnis yang sangat luar biasa ini. Nah, baru Bapak Ibu bisa melakukan edifikasi. Tapi setelah Bapak Ibu menemukan need-nya dulu, impiannya dulu. Jadi jangan langsung bek. Nah, biasanya kita bisa juga dengan melakukan quick plan. Nah, quick plan itu juga bisa. Nah, di situ juga bisa menemukan hot button. Ya, oke lanjut. Nah, cara mengundang via telepon. Nah, ini sering dilakukan ya, sering dilakukan. Biasanya
Nah, satu adalah basa-basi singkat, tanya kabar. Betul Bapak Ibu? Nah, tanya kabarnya, bagaimana kabarnya gitu ya. Nah, terus baru yang kedua posisikan terburu-buru, tapi karena penting dan spesial. Nah, biasanya begini, biasanya nih ya nih kebetulan banget nih saya ada acara nih di Bekasi, gitu kan. Pas banget nih saya ada tiket satu lagi. Kira-kira mau nggak nih beliau nih hadir gitu kan? Nah, Bismillah baru. Ini saya ada tiket satu lagi, saya kasih satu tiket. Kira-kira waktunya bisa kan ya gitu. Jadi bisa kan ya. Jadi dengan jawaban biar ya gitu. Nah, di sini tanyakan apakah dia ada kesibukan dan waktu libur. Nah, ini tanyakan. Lalu berikan informasi singkat dan menarik tentang hot buttonnya. Jadi setelah kita menemukan hot buttonnya, baru berikan informasi singkat tentang kebutuhan dia. Lalu edifikasi acara dan pembicaranya atau juga bisa jadi leadernya, ya. Lalu sampaikan betapa pentingnya acara tersebut dan sampaikan bahwa kamu memiliki sisa tiket. Nah, jadi sisa tiket satu ini benar-benar membuat dia tuh pengen gitu, membuat dia ya udah deh buat aku aja deh gitu. Nah, itu bahasanya kita harus betul-betul mengolah bahasa pada saat kita mengundang walaupun hanya dengan via telepon, ya. Nah, ini adalah cara mengolah bahasa untuk membuat calon mitra kita itu siap hadir, ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, pada saat mitra atau calon mitra kita sudah siap, ya, sudah siap hadir, usahakan kita harus mendampingi di seminar. Jangan calon mitranya hadir, kitanya nggak hadir, jangan. Jadi lebih dahulu usahakan kita lebih hadirnya di lokasi seminar. Ya, yang pertama, pastikan undangan tepat waktu agar maksimal memahami, ya, agar maksimal memahaminya. Makanya diusahakan ingatkan lagi 5 jam sebelum acara. Jadi ditelepon lagi atau di WA lagi 5 jam sebelum acara, ya. Lalu hubungi lagi 2 jam sebelum acara dimulai. Tanyakan sudah sampai mana, itu 30 menit sebelum acara dimulai, ya. Lalu boleh menjemput kalau memang dibutuhkan, tapi lebih bagusnya lagi disarankan nggak usah dijemput, biar beliau ini benar-benar oh iya nih saya butuh, jadi bukan kitanya yang butuh tapi calon prospeknya yang butuh, jadi beliau yang hadir tanpa harus dijemput, ya. Ya nanti ya secara semangatnya. Usahakan berikan minuman atau sesuatu pada saat prospekan datang. Kan biasanya memang di tempat seminar itu pasti ada HTM dan ada kue ya. Nah, itu usahakan diberikan. Untuk apa? Biar beliau itu merasakan oh iya saya dijamu gitu ya. Lalu prioritaskan undangan itu duduknya di depan. Jadi prioritaskan calon mitra kita duduknya di depan di tempat seminar. Lalu dampingi dan usahakan fokus, ya, usahakan fokus. Nah, lalu edifikasi tentang leader melalui video acara yang berlangsung, jangan biarkan prospek main HP. Nah, ini nih, kadang-kadang kan kita memang walaupun dipandu oleh MC masih tetap sibuk dengan HP, handphone ya. Jadi usahakan prospek itu fokus. Makanya nanti pada saat dipersilahkan duduk sambil diinformasikan, Ibu, Bapak minta tolong nanti HP-nya, handphonenya di silent dulu sementara waktu. Nah, itu lebih enak lagi ya. Biar kita nanti dapat yang kita cari di sini gitu. Bukan hanya prospek yang fokus, tapi kitanya juga usahakan juga fokus. Fokus menyimak. Nah, pada saat kita fokus menyimak, orang baru pun, yang baru hadir pun akan fokus menyimak. Kalau kita sendiri sebagai mitra yang sudah bermitra di sana, terkadang tuh rame gitu ya, kita fokus ngobrol sendiri. Nah, itu akan membuat buyar calon mitra kita fokus kepada pembicara. Nah, ini adalah satu ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana kita pun harus fokus.
apalagi ada calon mitra yang kita bawa. Kita nggak bawa mitra pun bagaimana, ada calon mitra, usahakan juga kita fokus agar orang yang baru hadir pun mereka fokus. Wah, ini orang lama pun fokus ya, berarti aku pun harus fokus dong. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ya, tanpa interaksi tak ada transaksi. Betul banget ya. Semakin bagus relasi, semakin tinggi konversi. Makanya kita bagaimana relasinya lebih ditingkatkan lagi ya. Sharing-sharing dahulu, lalu selling-selling kemudian. Berarti kita harus sering sharing. Kita harus sering berbicara. Kita harus sering kalau bahasanya kita kan prospek ya. Nah, ini harus sering. Ya tadi, sehari 10 orang. Kalau sehari 10 orang, minimal dalam satu pekan, berarti kan 70 orang yang kita undang. Ya, kalau 70 orang yang kita undang, minimal 10% aja. Insya Allah SSW di GWS itu penuh. Ya, yang penting kita lakukan benar-benar bagaimana dalam satu pekan itu setiap harinya ada 10 daftar nama yang kita presentasi, minimal undang ke pertemuan. Ya, berarti dalam satu pekan bisa mengundang berapa? 70 orang saja. Nah, 70 orang, ambil 10%-nya saja. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi dari situ benar-benar lakukan konsisten. Ya, tanpa tanpa interaksi tidak akan ada transaksi. Ya, oke. Nah, presentasi, follow up, dan teknik closing ini ada caranya. Oke, kita lihat ya. Cara presentasi dan follow up. Yang pertama, ya bentar, saya besarkan dulu, maklum nih. Oke, ya, yang pertama ini adalah bagaimana presentasi. Presentasi itu di awal-awal fokuskan ke home sharing atau seminar. Betul banget Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menjelaskan kepada calon mitra, usahakan lebih menarik lagi itu adalah membawa mereka ke seminar. Ya, nah, baru mereka kan sudah terbuka. Ya, baru belajar presentasi dengan sering-sering ikut seminar. Nah, kita biar bisa mahir melakukan presentasi, sering hadir ke seminar. Ya, urutan presentasi itu seperti saat seminar. Ya, jadi urutan presentasi itu enak kok sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah sering hadir ke seminar, itu urutannya itu tep-tepnya gampang. Apalagi di flipchart itu ada. Jadi tinggal baca di yang awal mungkin 1 sampai 3 kali, mungkin sambil ngapalin. Tapi pada saat sudah lanjut 10 kali aja hafal. Ya, jadi dari profil produk, profil PTBS-nya perusahaan, produknya, komisinya, komisi sponsor, komisi pasangan, reward dan ilustrasi setahun, itu semua akan ada di kepala. Ya, itu semua akan di kepala. Apalagi Bapak Ibu mau menghafalkan dengan cara presentasi quick plan. Itu saya sarankan banget. Kenapa? Singkat, jelas, padat. Semuanya dapat. Secara presentasi anti ribanya dapat. Secara presentasi tentang apa namanya ya, profil PTBS-nya dapat, sistemnya dapat, produknya dapat, semuanya dapat ya. Jadi ayo Bapak Ibu lebih semangat lagi, Bapak Ibu pelajari quick plan ya. Di quick plan itu akan Bapak Ibu dapat semuanya ya, karena terus terang saya setiap kali presentasi pun sekarang sangat-sangat menggunakan itu, sangat membantu banget ya. Presentasinya Umi Elis dan Umi Kalsum itu saya jadikan satu, saya combine, ternyata memang sangat mudah ya, sangat luar biasa. Saya tulis jempol banget nih Umi Elis dan Umi Kalsum ya, quick plan-nya saya contek banget soalnya ya. Lalu follow up-nya. Nah, setelah kita presentasi, nomor satunya adalah follow up. Kalau kita tidak ada follow up, ya percuma. Kita sudah capek-capek cuap-cuap, nggak ada follow up. Makanya kita harus ada follow up. Follow up itu adalah penjelasan ulang. Penjelasan ulang yang penting-pentingnya sesuai need-nya.
ya, sesuai need dari calon mitra kita. Lalu follow up adalah kunci dari kita bagaimana kita bisa closing. Ya, bagaimana kita bisa closing, bagaimana kita bisa membuat calon mitra kita ambil paket. Ya, nggak follow up yang nggak ada closing itu udah pasti. Follow up langsung setelah presentasi bagus. Follow up paling lama 1 kali 24 jam itu paling lama. Kalau follow up sudah lebih dari itu, biasanya kita harus mengulang lagi. Ya, follow up terus tanpa henti setiap 1 pekan kalau memang beliaunya calon mitranya masih menunda, mungkin dengan alasan dana, mungkin dengan alasan keluarga, mungkin dengan alasan nggak apa-apa, kita terus lakukan follow up dengan sabar sampai 1 pekan. Ya, cara follow up dengan mengajak ke seminar atau sharing, ya, atau mengikuti training, ya seperti ini, ajak ke Zoom gitu ya, itu cara follow up sebenarnya bisa membantu sekali ya. Alhamdulillah kan di SSW ada seminar online-nya, jadi pada saat setelah seminar offline kita ajak juga ke seminar online, itu sebenarnya untuk membantu memfollow up calon mitra Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu benar-benar, oh iya nih kemarin setelah pertemuan kita mau follow up nih, tapi masih ragu nih, udah nih aku kirim lagi deh seminar online. Coba deh ya, yuk kita ikut online ya nih. Kebetulan ada online, kebetulan pembicaranya si ini, si ini, sini. Nah itu akan membuat beliau penasaran lagi. Nah ini wajib Bapak Ibu. Jadi kita jangan sampai sudah cuap-cuap kita udah presentasi, follow up-nya kurang. Ya, oke lanjut. Nah, teknik closing di sini ternyata ada tekniknya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, setelah presentasi selesai, tanyakan yang menarik ya dengan menatap matanya menggunakan intonasi suara yang mantap. Jadi contoh begini, setelah presentasi selesai, usahakan bagaimana kita ajak berbicara untuk follow up beliau langsung ya setelah presentasi. Bapak, Ibu, bagaimana dengan, nah ini nada dan tatapan mata kita itu membuat beliau itu, wah iya nih, ini nih yang aku cari gitu. Jadi bahasa body language-nya kita itu benar-benar membuat beliau itu, oh iya ini nih emang, iya beliau akan. Suaranya nggak ada, Din. Halo ya, ya Umi, Uti, Suara. suaranya ada, Tapi halo, ada. ada ya, Ada, ada ya. Ada lanjut, Jelas. Ada lancar. Oke ya, Lancar, berarti lancar, tergantung lancar. sinyalnya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi setelah presentasi selesai, tanyakan apakah yang beliau simak tadi ya menarik dengan cara menyampaikannya. Kita benar-benar menggunakan apa ya namanya ya, cara berbicara yang buat beliau itu tertarik dengan, oh iya Bu, itu bagus Bu, oh iya Bu, ini begini Bu, gitu. Nah, ini ada cara memandangnya itu jangan mata ke mata ya. Saya diajarkan itu mata di bawah mata yang kita lihat. Kalau saya tidak mata ketemu mata, jadi mata di bawah mata yang kita lihat. Jadi terkesan kita melihat matanya, padahal kita melihat bawah matanya. Itu dulu saya diajarkan di perusahaan yang lalu ya. Itu diajarkan di bawah matanya gitu ya. Jadi di garis bawah matanya. Rizal mungkin masih ada di situ, kok nggak ada suaranya, Ini Uti mungkin di Japri itu kayaknya kliknya di bawah ya. Yang lain aman ya suaranya ya? aman. Oke, ya, Uti nanti biar diajarin sama ya. Oke, lanjut. Setelah itu fokus dengan jawaban apa yang menarik, lalu bunggui. Jadi contoh gini, kalau seumpamanya beliau tertarik, calon mitra kita tertarik dengan produknya, ya. Contoh, wah ini bagus nih, saya memang sedang mencari skincare gitu. Wah iya Bu, kebetulan kita skincare ada 2 jenis Bu. Nah kita lebih membumbui lagi, tapi membumbuinya Bu tidak dengan berlebihan ya, tidak dengan berlebihan. Jadi cukup digiring aja nih, diberikan bahwasanya kita di Best Corporation ini kita punya ada 2
skincare, dan malah ada 3 nih, sekarang ada Amoy gitu kan ya. Nah, ini pilihannya bagus-bagus Bu, dan alhamdulillah kualitasnya juga bagus. Nah, kita beri bumbu di situ. Lalu giring dengan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban pasti iya. Nah, pertanyaan itu tuh yang suka menjebak kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita suka menjawab duluan dengan kira-kira bisa tidak? Ya, ada tidaknya itu loh. Makanya bagaimana bahasanya itu adalah mengolah kata. Bagaimana pada saat kita bertanya harus dengan jawabannya, mendapatkan jawabannya dari pertanyaan kita dapatnya ya. Nah, ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Kita harus pelajari. Saya sendiri masih terus belajar. Jadi pada saat saya melihat Umi Kalsum bicara, saya tangkap apanya. Oh, Umi Kalsum begini. Terus pada saat Bu Miftah berbicara di depan, saya selalu cari apa ya yang bahasanya yang membuat beliau tuh selalu closing. Bu Rika, selalu apa ya yang membuat beliau ini closing? Oh, bahasanya seperti ini. Nah, itu adalah adanya di seminar, adanya di pertemuan. Nah, makanya Bapak Ibu pada saat pertemuan itu jangan sibuk sendiri. Itu sebenarnya ajang di mana kita bisa mengambil ilmu dari pembicara. Ya, mengambil ilmu dari pembicara. Saya sangat-sangat senang pada saat pembicaranya itu oh ini begini, ini begini. Nah itu saya selalu, oh ini cara beliau begini gitu. Jadi saya selalu saring, oh caranya Umi Kasum tuh begini, oh caranya Bu Miftah begini, nah kayak gitu. Ya, karena memang nggak mudah belajar menata bahasa. Apalagi kan kita berbicara dengan banyak orang, banyak karakter. Ya, oke, lanjut. Tunjukkan tampak murah dan tampak mudah. Nah, ini nih, jangan iya nih 2.600.000 gitu. Kesannya kan mahal gitu. Nah, kita mengolah bahasa 2.600.000 itu menjadi kecil. Nah, ini kan mengolah bahasa lagi. Iya kan ya? Jadi ini adalah mengolah bahasa lagi. Bagaimana 2.600.000 itu kecil banget di mata dia dibandingkan dengan hasilnya yang 1,67 miliar. Nah, ini yang harus baiki lagi cara tata bahasanya pada saat kita ingin dapat closingnya itu benar-benar closing on the spot apalagi ya, dan gunakan teknik promo diskon. Nah ini kan sangat luar biasa, alhamdulillah kan PT BES ini memberikan banyak sekali promo-promo ya, dan keuntungan-keuntungan bila join itu sangat luar biasa, dengan 1 paket, dengan 3 paket, dengan ini luar biasa Bapak Ibu, kita benar-benar harus menguasai. Makanya pada saat kita presentasi, kita sudah menguasai cara presentasinya, perusahaannya, terus juga sistemnya. Nah ini agar kita mudah pada saat menjelaskan ke calon mitra. Nah ya, berikan 2 pilihan pasti iya. Ya, pasti iya. Jadi bisnis atau priority. Nah, jadi jangan join atau tidak. Salah ya. Ibu mau ambil paket berapa? Mau ambil paket priority atau yang bisnis? Nah, tetap akan ambil paket walaupun judulnya nanti akan ambil paket basic, nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah mengarahkan untuk ambil paket. Iya nggak? Tapi kalau kita gimana Bu? Ibu siap join? Nah, itu pertanyaan justru nanti dulu deh. Bisa jadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu langsung, Bapak Ibu, kalau saya selalu gini, boleh saya pinjam KTP-nya gitu ya. Langsung ngasih tuh kalau KTP itu biasanya langsung ngasih. Nah, Bapak Ibu, sambil saya isi datanya, silahkan pilih paket berapa yang ingin Bapak Ibu pilih. Nah, di situ. Ya, jadi tidak mau join kah Bu? Gitu. Enggak bahasa begitu. Jadi kita benar-benar langsung minta data dan Bapak Ibu sambil pilih paket yang mana. Paket 1 atau paket 31. Kerjanya sama, hasilnya beda. Nah, ini ada satu trik di situ, ya. Nah, lalu teori kupas bawang. Nah, alasan prospek itu kan memang biasa banyak ya. Nanti dulu deh, saya ngobrol dulu, saya konsultasi dulu dengan istri, saya konsultasi dulu dengan anak, saya konsultasi dulu dengan suami. Itu kan udah hal biasa banget ya. Nah, tapi bagaimana Bapak Ibu semua harus bisa menggiring bagaimana konsultasi ini tuh setelah Bapak Ibu join. Gitu.
Ya, ini adalah PR buat Bapak Ibu, bagaimana membuat calon mitra kita tanpa harus diskusi. Lebih bagusnya sebenarnya pada saat Bapak Ibu mengundang itu bahwa pasangan. Jadi mereka tidak akan beralasan ngobrol dulu gitu. Jadi usahakan kalau ngundang itu, undang bapaknya udah otomatis ibunya ajak. Jadi suami istri. Seperti itu. Lebih gampang. Jadi tidak ada lagi namanya alasan diskus dulu ya dengan suami atau diskus dulu ya dengan istri gitu. Nggak ada ya. Lalu harus menjawab semua pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu harus menguasai itu, harus benar-benar menguasai. Kenapa? Karena biasanya calon mitra gitu banyak pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan. Kita harus bisa menjawab. Bukan berarti menjawab itu kita debat kusir gitu ya. Beliau begini 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 terus kita jawab gitu. Enggak. Jadi menjawab yang memang selayaknya dijawab. Ya, bukan membantah. Ibaratnya seperti itu. Lalu gunakan teknik menggunakan teknik empati. Nah, biasanya kan kalau mereka berbicaranya tentang keluarga kayak gitu-gitu ya. Lanjut, minta KTP dan bantu isi formulir. Nah, ini benar-benar jangan sampai tidak Bapak Ibu. Jadi pada saat kita ketemu, sudah selesai, pada saat follow up, itu benar-benar langsung minta KTP. Boleh saya pinjam dulu KTP-nya Bapak? Nah, biar saya bantu isi, silakan Bapak Ibu pilih. Nah, itu biasanya saya seperti itu. Dan jangan pernah menunda closing, langsung temani ke ATM. Kalau perlu, langsung temani ke ATM atau Bapak Ibu M-Banking atau mau cash. Uang saya masih di ATM, oke, nanti saya bantu untuk temani yuk, gitu. Kebetulan di GWS kan deket tuh ya, di sebelah kiri Gria Ulansari itu ada ATM ya, jadi bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memang harus aktif pada saat kita ingin closing. Ya, harus aktif, pintar mengolah bahasanya, bagaimana kita berbahasanya, bagaimana kita membuat orang itu nyaman seperti itu. Apalagi orang dari closingan atau baru ketemu gitu ya, dari canvassing gitu ya. Nah, kan membuat orang biar trust ke kita. Jadi kita harus pintar bagaimana membuat orang itu percaya ke kita. Lanjut. Nah, iya boleh. Oke, nah ini Bapak Ibu, kesimpulannya unlimited prospek. Jadi bagaimana setelah Bapak Ibu buat daftar nama untuk prospecting, lalu Bapak Ibu undang ke pertemuan, setelah itu presentasi dan di follow up ya, baru minta referensi. Usahakan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengundang A untuk hadir ke pertemuan, setelah hadir di pertemuan, dipresentasi ulang untuk di follow up dan jangan sampai tidak minta referensi. Usahakan Bapak Ibu minta referensinya. Minimal walaupun nih belum join tapi beliau memberikan referensi. Makanya pada saat kita di awal ya tanya kabar, tanya keluarga, tanya pekerjaannya. Nah, itu kan nanti kita akan ketemu dengan siapa saja beliau, di mana kerjanya. Nah, itu nanti kita akan menemukan calon prospekan baru dari beliau. Jadi tidak hanya dapat satu prospekan, bisa jadi dari satu nama bisa ketemu lebih dari 10 nama lagi dari beliau saja. Makanya ini sangat luar biasa Bapak Ibu, bagaimana lakukan, tulis 300 namanya dan lakukan prospek 10 orang untuk dikerjakan setiap harinya. Jadi dalam 30 hari terbentuklah 300 nama sudah terhubungi. Dan berapa persen yang join Bapak Ibu akan lihat. Kalau Bapak Ibu lakukan itu dengan konsisten, insya Allah minimal 10% saja itu pasti akan ada yang masuk. Jadi nggak ada yang namanya tidak ada closing. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini di SSW khususnya semua ilmunya diberikan, semua tekniknya diberikan, semua caranya diberikan dengan bentuk buku,
dengan bentuk apa namanya tuh NBT ya, training. Nah, itu kalau Bapak Ibu hanya dengarkan saja tanpa melakukan tindakannya, semua akan sia-sia. Semua akan sia-sia. Makanya lakukan, hadir ke pertemuan online atau offline, ambil ilmunya. Setiap orang menyampaikannya beda-beda. Kalau saya seperti ini, kalau Umi Kalsum bisa lebih bagus lagi, kalau Bu Miftah bagus lagi. Nah, itu ilmunya itu ambil. Seperti apa cara penyampaiannya? Oh, ternyata nih closing terus dengan priority seperti ini cara penyampaiannya. Ambil ilmunya. Karena beliau benar-benar pahami dan lakukan. Tidak ada memahami tanpa melakukan menghasilkan penghasilan, tapi memahami dan melakukan tindakan akan mendapatkan hasil. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu, semua sudah disediakan oleh Abi dan Umi. Tinggal bagaimana kitanya mau melakukan atau kita hanya menjadi penonton saja. Oke? Itu saja ya, ya. Betul. Nah, Bapak Ibu, nah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ilmu yang sudah diberikan oleh Abi setelah seminar, ya di setiap hari Senin itu ilmunya sangat luar biasa, ya. Saya sangat-sangat perlu belajar banyak, ya, apalagi dengan Umi Kalsum. Bu Miftah itu ilmunya luar biasa ya, Bu Rika itu sangat luar biasa, Uti gitu ya, itu juga sangat luar biasa. Jadi saya sangat-sangat acungi jempol banget deh dengan beliau-beliau ini yang ilmunya sangat luar biasa. Memang beliau ini patut dicontoh lah ya untuk bagaimana memberikan informasi-informasi yang layak menjadi trainer gitu ya. Jadi ayo Bapak Ibu kita belajar kayak saya belajar. Saya sangat-sangat senang belajar. Ya belajar dengan melihat dan belajar dengan mendengar. Karena hanya dengan melihat saja tanpa mendengar kita juga kadang kalau udah emak-emak ya apalah lupa lagi kayak gitu ya. Makanya kalau saya oh begini, oh begitu. Kalau pas lagi di seminar juga memang saya kalau lagi memperhatikan pembicaraan memang saya sampai melotot. Kenapa? Karena memang saya saring. Oh, caranya begitu, penekanannya seperti itu gitu. Karena saya juga suka lihat di YouTube, di apa namanya, di TikTok gitu ya, cara-cara mereka menyampaikan informasi tentang base corporation itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi, ayo Bapak Ibu makin semangat. SSW sudah memberikan programnya 30 hari, itu benar-benar ayo 30 hari minimal Bapak Ibu sudah masuk SC20, minimal Bapak Ibu apalagi ya kalau bisa raih motor ya, karena sekarang motor juga masih promo, mobil juga masih promo. Ayo kejar, semangat ya, tempel leadernya ya, tempel leadernya, buat leadernya sibuk, jangan sampai leadernya nganggur ya. Leadernya buat sibuk, minta jadwal. Nah, ayo Bapak Ibu minta jadwal, minimal 3 kali jadwal, terus beliau itu bisa, ayo Bapak Ibu bisa lakukan sendiri gitu ya. Jadi buat leadernya sibuk sampai leadernya kebingungan nih, yang mana nih yang mau ditemenin, yang mana nih yang mau apa namanya dibantu home sharing. Nah, ini adalah tugas kita sebagai mitra, bikin leadernya sibuk. Oke ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ilmunya bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan silahkan dibuang aja. Mudah-mudahan kita segera sukses seperti Abi dan Umi. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa. Tepuk tangan dong Bunda semuanya. Buat Ibu Retno. Gimana? Bapak Ibu sudah paham? Sudah puas? Tentunya kita semua belum puas ya Bapak Ibu karena memang Bunda Retno bukan sebagai pemuas. Jadi kita harus terus belajar supaya kita bisa seperti Umi dan Abi. Baik Bapak Ibu Amin. semuanya, silakan saya beri kesempatan pada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh secara langsung, boleh juga menggunakan chat, nanti akan saya bacakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, angkat tangannya. Oke. Silakan Bapak Ibu semuanya.
Yang mau bertanya, yang mungkin kurang paham atau mungkin pengen lebih bagaimana tadi yang telah disampaikan di penjelasan oleh Ibu Retno, silakan. Yang dari luar, dari Pontianak, dari Malang, dari Surabaya, dari Semarang, silakan. Dari Jakarta Selatan, ayo Bapak Ibu semuanya, kalau tidak bisa menulis. Oke, sedikit ini Bunda Retno ada pertanyaan dari Bunda Asmawati ya. Nih, beliau bertanya beli murah ya, RO atau FO ya, salah ya ini. Ini coba nanti bisa dijelaskan ini ya. Itu Bunda Asmawati. Ini Ibu Armawati ya. Armawati ya, Armawati ini. Oh, Oke, Bu dokter ya. bukan dari ya, Armawati ya, Bunda Armawati. Mau beli RO lebih murah atau FO gitu ya. Oke, Oh. itu sedikit di kan. Ya. Oke, saya jawab ya Bu Lili ya. Mangga, mangga, mangga. Oke, mau dijawab Bu Lili? Silakan, mangga, mangga. Ibu, Mangga, Oke. Bunda. Ya, Ya. ya. dibacanya nggak Assalamualaikum Bu lengkap. Dokter. Itu membaca pertanyaannya nggak lengkap. Oh, nggak Oh, lengkap. belum. Ah, Ayo lengkap Bu. Jadi konteksnya jadi nggak tahu. iya nih. Apa Bu Lili? Baca lengkap. Bentar. Dari ini Ibu mau beli murah, RO, izin bertanya. Itu ya, Bunda Asmawati. Sebentar. Ya udah saya ceritain aja deh ya. Ya, ya, nah, ada orangnya di sini. Langsung aja Bunda lebih bagus. Ini Jadi tadi ketimbang pagi ini. Oh iya, ketemu dari tadi pagi. teman Iya, waktu ngabsen dosen-dosen. begitu. Udah gitu, Bu, mau tahu nggak nih ada sesuatu? Saya bilang gitu. Iya. Saya ceritain dan kebetulan dia punya anak yang sakit itu saraf kejepit. Jadi dia pingin beli produk itu. Nah, udah gitu dia udah itu Bu, udah ngisi pendaftaran. Udah bayar itu juga yang 100.000 itu. 100.000 ya. Ya, Ah, udah ngisi itu ya, nomor rekening segala macam, waris itu semua udah diisi, nomor ya. KTP. Nah, terus saya kan orangnya apa ya, suka kasihan sama orang. Karena dia calon pensiunan nantinya. Terus saya tanya, Ibu mau yang beli murah atau mau daftar itu dulu yang 2,6 atau mau nyicil atau gimana. Jadi semua kemungkinan itu saya tawarkan sama dia. Jadi saya nggak mau yang ibu bilang tadi. Usahakan dia bayar 26 juta sampai ke ATM tuh saya nggak tega Bu kalau kayak gitu. Iya. Nggak tega sih kalau kayak gitu. Nanti pas dia tahu nanti kan dia nyesel. Loh kok saya kemarin Oke. dipaksa-paksa ya. Saya nggak Oke, enak Bu. kalau kayak gitu. Boleh dijawab, Nah, Bu? akhirnya dia milih RO untuk beli murah. Nah, seperti itu, Bu. Nah, maksud saya tindakan kayak gitu salah apa gimana? Hmm. Iya, Oke, oke. begitu Bunda. Saya Iya. sesuaikan dengan Siap. kondisi dia. Kalau dia orang Iya, kaya, mas saya bawa ke ATM. betul. Nah, begitu Gitu, Bunda Bu. Rena. Bundanya ada, lebih jelas lagi, lebih gamblang pertanyaannya. Ya, Silakan Bunda oke. Rena untuk menjelaskan Oke, ini. terima kasih Bu Dokter. Luar biasa nih pertanyaannya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Keren. Eh, Oke, Bismillah ya Bu Dokter ya. Mudah-mudahan jawaban saya mewakili ya. Seperti ini Bu, kalau saya bila ada calon mitra yang kebetulan beliau ini butuh produk. Nah, butuh produk. Saya selalu sarankan gini Bu, Bapak atau Ibu kebetulan beliau sudah menjelaskan butuh produk A semuanya.
Nah, saya selalu jelaskan begini, kebetulan untuk yang bukan mitra, harga satu produknya itu adalah 250. Nah, bila Bapak atau Ibu ingin lebih murah, disarankan untuk menjadi mitra saja. Harganya kalau sudah jadi mitra 178.000. Nah, Ya, itu udah saya untungnya, jelasin. nah iya, untungnya Terus, tidak hanya menjadi murah, Bu, Pak, tapi ada keuntungan lain, ya. Jadi kalau beli dengan tidak menjadi mitra 250.000. Kalau Bapak Ibu jadi mitra hanya 178.000. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan proyek kemitraan yang boleh dijalankan dan juga boleh tidak dijalankan. Yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan satu peluang usaha. Jadi kalau saya lebih ke situ dulu, peluang usaha, dan peluang usahanya itu cara ngejalaninnya ngerumpi. Jadi saya lebih simpelkan, Bu. Walaupun dia nih, kita udah tahu nih orang ini nggak punya duit, gitu, tapi dia butuh. Orang kalau sudah butuh, punya nggak punya pasti dicariin, Bu. Pasti punya nantinya dia. Nah, akan ada peluang usahanya. Caranya ngerumpi. Semua orang suka ngerumpi, Bu. Mau nyatanya nanti masuk neraka, dia ngerumpi. Padahal belum tentu benar. Nah, ini ngerumpi. Tapi dibayarnya hariannya ada. Minimalnya 400.000. Kalau saya suka begitu. Padahal minimalnya kan sehari 1.200.000. Saya ambil 400.000. Kira-kira lumayan nggak tuh buat beli jajan anak? Saya suka begitu. oh ya itu udah Nah, dibilangin tadi. iya makanya Ya, terus, jadi emang kita harus bukan tega, bukan berarti tega untuk ngambil ya uang orang tega. lebih sebenarnya. Jadi kita tuh lebih tega kalau dia nanti bisa punya usaha dan punya hasil 1,67 miliar. Gitu loh. Jadi kalau saya lebih ke situ, awalnya saya juga Bu sama, saya nggak tega mau untuk ngambil, makanya saya jarang dulu tuh closing gitu ya. Nah, jadi saya suka ngambilnya bagaimana caranya biar mereka itu ya kalau orang udah sakit itu pasti mau harganya berapa gitu di rumah sakit pasti dicari, pasti dia bayar. Nah, berarti kalau dengan herbal aja dia bisa sembuh, kan kita membantu dia, membantu beliau untuk beliau sembuh dengan produk herbal. Betul? Nah, untungnya dapat herbal, untungnya juga dia dapat penghasilan. Ibu nanti ngejalaninnya hanya ngerumpi, Bu. Ibu jadiin artis. Ngerumpi ke kanan, ke kiri, ke teman, ke siapapun. Kayak saya nih, saya ngerumpi nih, Bu. Gitu. Walaupun saya udah jadi dokter, tapi saya ngerumpiin produk, gitu. Saya ternyata pakai kolagen jadi makin cantik, gitu kan. Saya ternyata pakai herbal PTB, ternyata saya lebih sehat, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya tinggal mengolah kata bagaimana bahwasanya membuat orang ini jangan sampai ke rumah sakit dengan sakitnya, tapi membuat bagaimana beliau ini mau pakai herbal. Jadi niatkannya situ ke itu dulu, jangan ke closingnya, tapi bagaimana beliau mau yang tadinya pengen sembuh, tapi jangan sampai ke kimia, gitu loh. Biar beliau mau pakai herbal. Insya Allah kita tuh akan dapat bahasa-bahasa untuk membuat beliau itu, oh iya juga ya, tapi kalau saya adanya nggak 2.600.000, saya adanya 500 dulu. Bu, usahakan 600 dulu. 100.000 untuk RS, nanti 500 ribunya saya kasih produk minimal 3. Nanti cicilan untuk join. Boleh Bu, seperti itu. Kan Ibu priority ya. Produk kan Ibu banyak nih. Nah, produk ibu kan bisa muter ke situ. Nanti yang 500 ribunya bisa disimpan untuk cicilan beliau bisa menjadi mitra. Pada saat beliau udah merasakan manfaatnya kan beliau pasti beli lagi. Jadi nggak harus menggiring. Udah tahu nih orang ini nggak punya duit. Kalau kita pencet kayak apapun 2.600.000 kan pasti juga nggak ada. Betul ya Bu ya? Makanya kita nggak tega.
Nah, tapi bagaimana beliau tetap beli, tapi belinya itu beli untuk nyicil jadi mitra. 100.000 tetap keluar, 3 produk untuk dikonsumsi. 500.000 aja dulu. Udah jelas beliau itu tetap dapat harganya yang murah. Kalau saya selalu begitu Bu, jadi beliau itu nggak eh, kita udah tahu lah ya, oh ini orang bener punya uang atau enggak gitu kan. Nggak mungkin kita juga paksa gitu Bu, ke ATM gitu ya, nggak mungkin. Tapi bagaimana kalau memang ini orang nggak mungkin mengeluarkan uang segitu, ya udah kita bantu biar sehat, tetap beli produk. Jadi kita walaupun jauh-jauh kemana nggak dapat uang, tetap kita dapat closingan minimal, dapat cicilan masuk FO gitu loh. Tetap terjual produk gitu kan. Nah sambil di follow up terus, berapa hari nih habis produknya? Oh ternyata sekian hari. Nah nanti di follow up bagaimana Bu reaksinya setelah minum ini, hasilnya bagaimana? Oh iya Bu enakan. Nah jangan sampai habis, usahakan beli lagi Bu 500 atau beli lagi Bu langsung lunasi 2.600.000, langsung dapat 14 box gitu. Jadi secara nggak langsung closing nggak tuh? Closing Bu, tapi memang harus sabar karena kan kita nggak semua orang punya uang. Tapi semua orang layak untuk bisa sukses di PTB. Jadi kita berikan cara-cara untuk memudahkan mereka untuk bisa join. Walaupun mungkin dengan cara cicil, tapi cicilnya itu ada uang, ada barang. Jangan dikasih barang dulu, belum ada uangnya. Tetap keluarkan uangnya, 100.000 untuk RS dan 500.000 untuk cicil produk. Minimal dapat 3 gitu. Itu teknik kalau menurut saya tetap harus ada closing. Walaupun kita kasihan memelas gitu ya, tetap aja bukan pegawai. Nggak mungkin lah 500.000 nggak punya. Nah, jadi seperti itu Bu kalau tekniknya saya. Jadi tidak ada yang namanya kita pulang dari kita presentasi ya, walaupun kondisi sambil kerja, itu tetap kita pulang tuh bawa bisa menjual produk lah gitu. Apalagi kalau memang beliau ini cocok, pasti beliau akan join. Seperti itu Bu jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Oh, ada pertanyaan berikutnya. Boleh. Ya boleh. Ya Bu Pertanyaan apalagi Bu? berikutnya dia mengatakan dianya itu memang termasuknya anaknya yang sakit saraf kejepit itu ini Bu, apa tuh dokter oriented. Jadi dia tuh mau beli paket untuk saraf kejepit. Nah, ibu itu sendiri dia paket diabetes. Jadi saya tadi jelasin dia tentang itu yang Bimax itu Bu. Mac ya. Yang rasa pahit, rasa ini gitu. Jadi baru dia paham. Terus dia bilang, karena saya diabetes kan saya harus dipantau dokter terus, Bu. Terus saya bilang pelan-pelan, Bu, dikurangi. Nah, betul nggak kayak gitu? Nah, jadi dia belum, ibu itu belum sukses membujuk anaknya supaya tidak operasi itu yang apa saraf kejepit itu dia bantalannya udah rusak Bu. Apakah Ibu punya mitra yang kayak gitu saraf kejepit yang bantalannya rusak? Nah, anaknya itu sudah tadi dokter oriented dia bingung nanti saya beli produk nggak diminum lagi kata dia gitu. Jadi dia lagi membujuk. Jadi maksud saya bagaimana Ibu menghadapi mitra atau calon mitra yang dokter oriented yang waktu itu pernah saya tanya juga kakak saya yang punya obat sekarang merubah dokter oriented jadi sampai saya bilang juga tadi di sini banyak bidan, banyak yang punya apotik juga nggak mau makan obat, saya bilang gitu. Pada pindah ke herbal, saya bilang gitu. Gitu Bu, Nggak mau makan kasusnya obat. seperti itu. Oke siap. Bismillah ya Bu ya. Uh, kebetulan saya ada calon mitra saya itu anaknya dokter. Anaknya dokter. Ibunya sakitnya itu asam lambung tinggi dan ada saraf kejepit. Ya, asam lambung tinggi dan saraf kejepit. Dan ibunya itu dilarang minum obat dari dokter itu, dari anaknya. Malah menyarankan jangan minum obat kimia. Nah, pas saya datang,
si bapak itu langsung, Bu, kok bahasanya pas banget. Saya juga sama anak saya nggak boleh nih istri saya minum obat kimia. Kan saya jelaskan, Pak, sebagus-bagusnya obat kimia akan ada pengaruh ke ginjal. Ya, Ya, akan ada betul, pengaruh ke betul. ginjal. Ya, Bapak atau ibu sebagai dokter saya yakin lebih paham. Anaknya pasti lebih paham. Makanya anak bapak melarang ibunya untuk minum obat kimia. Iya benar, Bu. Nah, ini saya ada produk herbal yang saya yakin anak bapak itu mencarinya. Saya tunjukkan Halspro, susu Evigo, dan Ecovico. Nah, itu langsung difoto, akhirnya nggak mau lihat foto, video call. Akhirnya video call sama saya, akhirnya langsung beli. Bu, saya nggak mau beli sepaket, tapi saya mau coba dulu. Boleh, tapi saya minta data. Saya bilang gitu. Kalau mau coba, saya minta data. Akhirnya saya minta data, beliau, Bu bidannya, terus saya sarankan sama kayak tadi. Beli paket murah dulu. 100.000 registrasi dan 503. Silahkan coba. Dan alhamdulillah sekarang ibunya sembuh. Itu dengan 3 produk. Asam lambungnya sembuh, dan saraf kejepitnya sekarang biasanya suka bangun begitu sakit ya. Sekarang udah nggak sakit, udah mulai bisa berdiri, enak sendiri tanpa harus diangkat gitu, Bu. Nah, berarti kan ada perubahan nih. Hanya Minumnya dengan 3 berapa produk. lama, Bu? Itu hanya menghabiskan 3 box tadi, Bu. Satu box apa namanya, berarti 10 hari ya. Susu Evigo-nya kan 1 dus. Ya, Ecovico-nya 1 dus, 1 box. Terus Hasbro-nya 1 box. Saya sarankan susu Evigo-nya 1 hari 1. Ya, 1 hari 1 sebelum makan pagi. Ecovico-nya itu saya sarankan 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul sore. kalau Hasbro, bantalannya udah rusak, minumnya berapa ya? kenapa Bu? Bantalannya sudah rusak, minumnya berapa ya? Udah disuruh Hmm. operasi. Nah, mungkin gini Bu, karena kan biasanya beliau kan sudah di apa ya namanya ya, sudah diobservasi terus oleh dokter. Nah, dan pastinya sudah dibawakan obat dokter banyak. Nah, itu diselang-seling aja. Jadi susu Evigo-nya diminum sebelum makan aja pagi. Nah, jadi pagi bangun tidur nih, kan biasanya nyari minum hangat tuh. Nah, diseduhin susu kambing. Nanti sebelum sarapan usahakan minum Ecovico-nya 2, Hasbro-nya 2. Baru nanti biasanya minum obat itu kan setelah makan, obat kimia. Nggak apa-apa, tetap minum obat kimia. Karena kan sudah berselang minimal 1 jam lah ya dari minum obat herbal ke obat kimia. Nggak apa-apa Bu, jadi tetap minum obat herbalnya dan tetap minum obat kimianya. Nanti siang minum Ecovico lagi 2, Ecovico aja. Kalau saya sarankan begitu. Nanti malam baru Ecovico dan Habspro 2-2. Jadi Habspronya hanya 2 pagi dan 2 malam, Ecovico 3 kali pagi, siang, malam gitu. Jadi kalau saya sarankan begitu Bu, karena beliau kan apa sih namanya, saraf kejepit ya. Nah, susu kambing itu insya Allah bagus untuk saraf kejepit. Ecovico juga itu bagus juga untuk saraf, untuk apa nih namanya nah? Ya saraf ya, gitu. Maka alhamdulillah Bu, itu dari yang tadinya kurang mau bangun gitu ya susah, sekarang udah bisa bangun. Jadi kalau saya lebih ke situ, kenapa? Karena uh, secara efek samping tidak ada, ya. Nah, kalau Bimax saya kurang begitu menyarankan karena Bimax itu ada beberapa orang yang alergi dengan gamat emas, ya. Jadi uh, saya selalu pantau dulu. Orang yang alergi dengan gamat emas ada nanti jatuhnya malah bengkak, ada juga malah alergi. Makanya saya Bimax itu belakangan. Kalau beliau sudah berangsur sembuh, baru saya sarankan ke Bimax. Nah,
sama dengan mengkonsumsi kolagen. Nah, kolagen juga nggak semua orang apa namanya ya cocok dengan kolagen. Ada yang minum kolagen malah jadi alergi juga ada gitu. Karena kan kolagen ada kolagen dari buah-buahan, ada juga kolagen dari apa namanya dari laut ya. Nah, itu ada beberapa juga yang nggak cocok gitu kan. Makanya saya juga selalu lihat yang tidak ada efek samping itu biasanya Haspro, susu kambing, Ecoviko itu bagus nih. Tapi ini bagus juga untuk asam lambung. Asam lambung bagus, untuk tulang juga bagus. Jadi seperti itu Bu. Untuk diabetes pun ternyata bagus. Jadi Haspro, Ecoviko, susu kambing Evigo itu untuk diabetes pun ternyata bagus. Jadi menurunkan kadar gula darah. Seperti itu Bu. Yang saya dapat dari yang mitra yang sudah menggunakan gitu. Karena memang saya selalu pantau nih si ini pakai ini gimana, si ini pakai ini gimana gitu. Karena ya, kenapa saya tidak begitu menyarankan Bimek karena ada alergi di situ gitu. Nanti kalau sudah nih oh body imun beliau nih bagus, baru saya sarankan ke Bimex gitu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi lebih kepada bagaimana beliau lebih pinter, bagaimana bahayanya zat kimia, bagaimana bahayanya mengkonsumsi obat kimia. Jadi kita lebih kepada malah justru nanya aja Bu, emang menurut Bapak atau Ibu gimana ya kalau pakai zat kimia gitu. Jadi kita pura-pura belajar aja dulu Bu. Belajar ke beliau. Nanti beliau itu akan memberikan inputan ke kita bahwasanya emang iya sih bagusan herbal. Nanti akan ngomong sendiri kok Bu. Jadi jangan kita yang mengajarkan ke beliau, tapi biarkan beliau yang berbicara. Kalau kita yang ngajarin bahwa ini begini-begini, beliau nggak mau. Beliau saya kan sekolahnya aja tinggi jadi dokter, masa saya ini gitu kan begitu Bu. Makanya saran saya biarkan beliau sendiri yang menjelaskan. Jadi kita tuh pura-puranya lebih iya coba kalau obat kimia itu memang gimana sih gitu. Nanti beliau itu akan ngomong sendiri kok Bu. Iya memang efeknya begini 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 gitu. Udah. Jadi lebih kepada gimana ya, kita tuh mencari hatinya lah ya, kita lebih mencari hatinya. Jadi seperti itu Bu. Jadi cara pola bahasanya pada saat follow up ke mitra, calon mitra, yang memang mereka lebih pintar itu kita jangan makin lebih pintar, jangan. Tapi bagaimana kita bisa masuk dengan kondisi dia. Jadi biar beliau ini bisa masuk dengan sendirinya karena beliau merasa oh iya emang iya sih zat kimia itu nggak bagus. Oh iya gitu. Jadi sebenarnya pengolahan bahasa kembali lagi cara follow up. Seperti itu Ya. Ibu. Terima Oke, kasih. oke, ya. Nanti ada penjelasan produk ya. Nanti di hari Rabu ada lebih jelas lagi bagaimana manfaat produk. Baik, Bunda, Dokter. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti akan lebih paham. Oke, kita lanjut ini dari Bu Rini SSW 2. Rini Hamdani. Ini ada pertanyaan nih Bunda. Benar. Kalau calon prospek awalnya kita undang lewat Zoom Meet, efektifkah? Kemudian bagaimana menindaklanjuti setelah ikut Zoom? Nah, ini pertanyaan dari Bunda Rini Wihamdani. Nah, ada juga nanti pertanyaan dari Bapak Daha dari Bekasi. Bunda Retno, Oke, silakan. Ini setelah Zoom Meet itu apa tindak lanjut yang harus dilakukan? Gitu. Oke, monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum. Bismillah ya Bu Rini. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya dengan versi saya. Eh, Setelah diundang di seminar Zoom ya melalui online, itu sudah bagus beliau sudah hadir. Nah, pada saat setelah selesai, Ibu selalu ikutin sampai selesai ya. Ibu pun harus ikuti sampai selesai seminarnya di Zoom itu. Setelah selesai, Ibu langsung follow up dengan cara telepon. Nah, langsung ditelepon Bu. Ibu, Bapak, bagaimana tadi sudah menyimak bagaimana dahsyatnya peluang usaha yang diberikan oleh PT BES gitu. Nah, apa namanya? Silahkan
isi formulirnya Bu, Pak. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih mau paket yang mana. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan bahwasanya paket yang diambil akan berpengaruh kepada apa namanya rezeki yang kita dapat. Kerjanya sama, hasilnya beda. Ayo Bapak silahkan pilih. Saya bantu isi formulir, Bapak kirim atau Ibu kirim apa namanya KTP-nya. Udah sambil ditelepon itu biar kirim foto KTP-nya, nomor rekeningnya seperti itu. Nah, harus langsung di follow up. Kenapa? Kalau tidak nanti apa ya namanya beliau tuh akan lupa lagi gitu. Biasanya kan yang penting kita bumbui bahwasanya bagus banget kan Bapak Ibu tadi yang sudah dipaparkan oleh pembicara peluang usahanya bisa dikerjakan secara ta'awun. Nah, kayak gitu boleh Bu bumbui. Bapak bumbui. Gimana caranya nih kita bisa sukses dengan peluang usaha yang sangat luar biasa di sini, suksesnya bersama-sama. Nah, itu bumbu-bumbu itu perlu ditambahi karena kan pemateri nggak mungkin nambahin itu. Pemateri hanya memaparkan sesuai dengan yang ada di slide kan. Nah, Bapak Ibu tugasnya membumbui, memperkuat, makanya langsung di follow up. Ya, jadi langsung ditelepon. Umpamanya beliau, Bu, aku udah ngantuk, besok ditelepon ya, nggak apa-apa, baru. Jadi apa namanya? Besok saya telepon ya jam 8 gitu. Bener-bener dikasih jamnya. Jadi nggak ada acara nanti-nanti. Beliau akan sudah menanti. Oh jam 8 saya mau ditelepon. Ya, tapi kalau bisa langsung malam itu juga selesai seminar Zoom itu langsung ditelepon. Ya. Jadi seperti itu Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Kalau Bu. perlu diundang ya Bun di pertemuan di Ya, GWS kalau gitu ya mudah besoknya. udah. Lebih ini lagi supaya lebih mantap lagi ya. Ya, Gitu. betul. Oke, selanjutnya ini ada dari Bapak Daha Joheri dari Bekasi, SSW 21. Kebetulan beliau ada di sini, Pak Daha. Coba, Pak Daha langsung saja deh. Mana Pak Daha? Silakan Pak Daha. Pertanyaannya, Udah mana ditulis? nih? Iya, kalau ada orangnya ya lebih bagus lah gitu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Halo. pada. Buat Iya. semuanya, Alhamdulillah kita bisa ikut Zoom meeting malam ini yang hadir. Semoga Amin. menjadi hamba-hamba Allah yang ditegakkan di muka bumi. Amin, 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 amin. Allah siapkan intang surullah yang surukum wa yusabbit adamakum. Amin. Pertolongan yang Allah anugerahkan di mana kita menjadi hamba-hamba yang menolong agama Allah di dalam menyebarkan dan membuka nilai-nilai kesempurnaan buat sesama sehingga Allah tegakkan kedudukan kemuliaan di muka bumi. Amin untuk semuanya. Pertanyaan saya, Mi, jadi selain tantangan bahwa banyak terkendala gitu, sehingga orang kayak seperti udah trauma dengan MLM itu. Apa yang menjadi solusinya untuk bisa mengatasi hal itu, Mi? Mohon solusi, mohon jawabannya. Oke. Silakan Bunda. Ini yang selalu kita hadapi ya, kita temuin seperti ini. Tidak hanya Pak Daha aja nih Bun. Selalu begitu. Itu MLM gitu. Itu kadang-kadang membuat kita langsung mati kutu. Oke, silakan Bunda Retno. Oke, terima kasih Pak Daha. Bismillah ya Pak Daha ya, mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Itu memang sebenarnya bahasa itu adalah penolakan secara halus. Siap. Ya, jadi insya Allah Pak, niatkan dulu yang pertama bukan cari closingan ya Pak, tapi bagaimana kita membantu umatnya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang menolak, kita nggak baper. Siapa? Ya, jadi kalau ada yang menolak nggak jadi join, nggak mau join, kita nggak baper, tapi kita justru seneng. Saya mencari 99 orang yang menolak gitu Pak. Ya, nah tapi emang banyak ya Pak di luar sana
orang yang membahasakan bahwasanya MLM itu nggak bagus gitu ya. Nah, di sini perlu bagaimana kita memahami bedanya MLM dan PLBS. Bagaimana kita sudah mengantongi izin resmi dari MUI. Nah, tidak mungkin yang namanya sudah nggak bagus, kita ikut-ikutan nggak bagus. Apalagi MUI sudah menghalalkan. Nah, sebenarnya kita sudah punya senjata, Pak. Senjata kita sudah masuk AP2LI yang pertama. Kita sudah halal secara sistem dari MUI yang kedua. Yang ketiganya lagi sistem kita PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Jadi Bapak harus bagaimana menjelaskan bahwasanya pengolahan bahasanya pada saat menjelaskan ke calon mitra PLBS dan MLM itu beda. Ya, PLBS dan MLM itu beda, sangat-sangat berbeda. Ya, MLM ada tutup poin, PTBS tidak ada. MLM jualan, PTBS tidak. Ya, apalagi kita membantu umat untuk sukses. Nah, dan sistem kita ini binari, bukan piramida. Nah, makanya kita pahami sistem PTBS itu apa. Sistem PTBS itu jauh dengan MLM, Bapak. Jadi jangan sampai kita mati kutu, kata bahasa Bu Lili. Jangan usah mati kutu. Jadi kita pahami sistem kita ini bukan piramida. Sistem kita ini bukan tutup poin. Beda sekali dengan MLM. Harus tegas, Pak. Harus tegas. Beda, Pak. Coba Bapak, menurut Bapak, MLM itu apa yang membuat Bapak nggak suka? Biarkan beliau itu ceritakan sampai keluar semua, muntah semuanya. Apa yang membuat beliau itu nggak suka dengan MLM? Setelah beliau keluarkan semua unek-uneknya, dan memang beliau apalagi sudah pernah mengalami kerugian menjalankan MLM, biarkan beliau keluar semua. Tapi kalau lebih enak lagi kalau beliau hanya katanya beliau belum menjalani MLM, tapi beliau sudah ngomong ini MLM-nya. Nah, Bapak bisa di situ masuk. Jadi pada saat ada orang sudah berbahasa, ini mah MLM ya gitu ya, sampai salah nih MLM gitu ya. Nah, Bapak harus tegas, Bapak lebih lantang lagi bahwasanya PTBS itu bukan MLM, tapi PLBS yang sudah halal secara MUI. Sistemnya, caranya, produknya. Nah, di situ yang membuat kita kuat. Tapi kalau kita lemah dengan patahannya dia, ya sudah, akhirnya kita baper. Makanya jangan, Pak. Justru saya senang kalau menemukan orang yang ngomongin MLM. Saya bilang, coba Pak jelaskan, emang MLM yang Bapak pernah lakukan apa? Terus sistemnya seperti apa? Cerita beliau, saya habisnya sampai rumah segini, saya habisnya sampai, begitu ya Pak. Waduh, sampai seperti itu Pak. Keling, Umi. Oh, dulu ikutnya di Keling gitu. Ya nggak apa-apa Pak. Mau MLM apapun, di sana ada tutup poin. Iya. Di PTBS nggak ada tutup poin. Beliau itu bekas big ambassador saya itu dulu di Keling, Umi. Sampai material habis dia. Punya material itu habis sampai ratusan juta gitu kan. Membangun bisnisnya sampai dia punya tempat seminar sendiri. Sampai hari ini dia sampai dikontrakin buat warteg gitu. Saking dropnya gitu di Keling gitu. Nah, terus saya ajak gabung karena ribuan di bawahnya pada saat Keling itu dia benar-benar hebat membangunnya sampai udah mencapai big ambassador di Keling. Keliling dunia juga pada saat itu beliau, tapi tiba-tiba ambruk gitu. Tiba-tiba nggak bangun lagi, nggak bangkit lagi. Terus saya tawarin dengan PTBS ini, dia sampai tidak bergeming gitu untuk
untuk merespon gitu. Oh, subhanallah. Pak, yang memiliki hati itu Gusti Allah. Iya, Niatkan Bapak, dibenerin lagi niatnya, membantu beliau untuk bangkit lagi. Ya, iya, membantu beliau untuk bangkit lagi untuk perekonomiannya. Jadi jangan diniatkan bagaimana beliau closing, nanti beliau bisa membantu Bapak untuk raih ini, jangan. Perbaiki dulu niatnya yang pertama. Ya, jadi diingat-ingat. Jadi jangan terlihat Bapak menggebu-gebu mengambil beliau, mengajak beliau agar beliau jadi jenderal Bapak. Jangan. Tapi bagaimana niatkan di hati Bapak untuk membantu beliau, untuk meningkatkan perekonomian beliau, kembali lagi seperti jayanya dulu. iya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiganya yang lebih utama, yang memiliki hati adalah Allah. Subhanallah. Selain kita mengolah bahasa kita dengan baik, memahami sistem PTBAS dengan baik, dan PTBAS bukan MLM, melainkan PLBS. Jadi Bapak akan lebih mudah menjelaskannya. Oke, Pak? Oke, Umi. Makasih, Umi. Jadi seperti itu. Oke ya, Pak ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Pak. Makasih, Umi. Sama-sama. Ya, begitu ya Bapak Ustadzah Zuhairi. Ya, Umi, terima kasih. Sudah Sama. jelas, nanti belum jelas masih bisa bertanya lagi. Nanti kita besok Ya. kita ketemu di GWS. Ya. Oke, saya akan menyambar dulu dari Hong Kong ya. Ini dari Oh, Hong Kong, Bunda. Alhamdulillah, Guru Sina SSW 25 hadir di acara kita. Oleh Hong Kong. Ibu Rusina, selamat malam. Gak tahu Hong Kong jam berapa segini ya? Baik, Bapak Ibu silakan. Ada yang mau bertanya? Ada lagi? Di chatting habis, Bu. Ya, sepertinya di chatnya sudah tidak ada lagi di Bun ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah hari ini yang hadir ada 87-an. Ini Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa paham ya dengan program 30 hari ya, untuk mensukseskan bisnis kita. Mudah-mudahan semuanya bisa seperti Umi dan Abi. Kita Amin. ikutin Umi dan Abi. Amin. Oke, Bapak Ibu, sekiranya mungkin sampai di sini ya pertemuan kita, penjelasan dari Bunda Retno. Untuk Bunda Retno, monggo disilakan untuk closing dulu. Silakan. Oke, Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa ya Bapak Ibu. Malam hari ini ada 83 mitra SSW yang siap sukses ya. Ayo Bapak Amin, Ibu, amin. program 30 harinya dilakukan. Tidak usah berpikir, saya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun berjoin, tapi saya belum selesai. Anggap Bapak Ibu baru join hari ini. Iya. Anggap hari ini Bapak Ibu baru join, segera lakukan, tulis daftar namanya 300 nama. Setelah itu lakukan seperti Bapak Ibu absen kerja. Jadi sehari itu 10 orang Bapak Ibu hubungi, ditelepon, di WA, buat jadwal ketemu atau juga buat undang ke pertemuan. Ya, cara mengundang, deketin lagi leadernya, bikin sibuk leadernya Bapak Ibu, bikin sibuk leadernya, ya, bikin sibuk leadernya. Kayak saya nggak pernah ada di rumah, ya. Jadi bikin sibuk leadernya, bagaimana Bapak Ibu, ya, sampai pinter bisa mandiri, ya. Jadi sampai Bapak Ibu pinter bisa mandiri. Banyak sekali leader-leader hebat di luar sana. Apalagi leader-leader dari SSW sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa karena setiap harinya di online, di offline selalu diajarkan bagaimana Bapak Ibu menjadi leader hebat di PTBAS. Makanya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa karena kita mau belajar. Kita bisa karena kita mau. Karena kita mau apa yang kita pelajari, kita jalani. Jangan jarkoni, ya. Tapi kita kalau bahasanya Abi kan jangan jarkoni ya. Jadi Apa bagaimana jargon? yang kita lakukan?
apa yang kita pelajari itu kita lakukan. Oh, diajarinya begitu. Saya lakukan, coba bisa kan? Nggak bisa. Mbak, kok saya nggak bisa, Pak? Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa. Gimana caranya biar saya bisa? Lakukan terus komunikasi, informasi, dan apa namanya tuh konsultasi dengan leadernya. Buat, pokoknya kalau saya, buat leadernya sibuk. Itu aja. Biar leadernya itu membantu Bapak Ibu untuk sukses. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bunda Retno. Oke, tepuk tangan dong. Ilmunya. Buat Bunda Retno. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Terima atas kasih Ibu Guru. Bunda Retno tentang bagaimana kita menjalani Bunda program Retno. 30 hari ke depan.